Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat ya. Alhamdulillah. Ya, hari ini anak soleh dan soleha kita kembali belajar tematik bersama dengan Ustazah, yaitu Ustazah Syari. Nah, hari ini kita akan belajar tematik. Ya, anak soleh dan soleha sudah siap untuk belajar tematik? Oke, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tematik 2 tentang bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran 5 dan 6. Oke, anak sedang soleha, sudah siap untuk belajar tematik? Pada pembelajaran kali ini, di pembelajaran 5, kita akan belajar tentang sifat-sifat benda. Nah, coba kalian perhatikan di halaman 22. Nah, di situ ada ketiga benda, yaitu balon, gelembung, dan roket. Nah, dari ketiga benda ini, masing-masing di dalamnya ada udara. Nah, sehingga balon, gelembung, dan roket dapat terbang disebabkan adanya udara. Oke, anak sedang soleha. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan di halaman 23. Nah, di situ ada beberapa kata. Nah, dari beberapa kata kalian akan hubungkan yang mana di situ makna dari masing-masing kata. Misalnya, dari kata gelembung, yang manakah di situ makna dari kata gelembung? Ya, benar sekali, yaitu bola-bola air yang berisi udara. Nah, sebelum kalian lanjutkan mengerjakan tugas yang ada di halaman 23, yaitu menghubungkan kata dengan maknanya, Ustazah mau bertanya dulu, apa sih itu makna? Iya, makna itu, nakso dan soleha, yaitu arti dari kata. Oke. Nah, setelah kalian menghubungkan makna dengan katanya, kalian buat kalimat dari beberapa kata tersebut ya. Nah, katanya kalimatnya kalian bisa dibantu oleh ayah atau bunda. Misalnya contoh, Ustazah kasih contoh ya dari kata meluncur. Ustazah buatkan kalimat ya. Contohnya misalnya roket Adi dan Nina meluncur dengan cepat. Nah, itu contoh kalimatnya. Ya, setelah kalian belajar tentang makna dan kalimat, sekarang kita pindah ke mempraktikkan gerakan menekuk dalam permainan atau olahraga. Ya, anak sedang soleha, sebelum kita berolahraga, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Yaitu pemanasan. Ya, pemanasan ya. Nah, coba kalian perhatikan di situ, Nina dan Adi hidup rukun. Mereka sering bermain bersama. Nina dan Adi suka bermain tebak-tebakan di rumah. Nah, tebak-tebakan itu bisa tentang apa saja. Nah, di sini Nina dan Adi bermain tebak-tebakan tentang anggota tubuh. Nah, sedangkan Nina menunjuk bagian lutut. Nah, ketika Nina menunjuk bagian lutut, Nina menekuk kakinya. Nah, di sini pada pembelajaran ini kita akan belajar tentang gerakan menekuk. Nah, gerakan menekuk di sini bukan hanya kaki yang ditekuk ya. Nah, bagian tangan juga bisa ditekuk. Begitupun juga di bagian leher. Oke. Nah, coba kalian perhatikan bukunya halaman 24. Di situ ada beberapa gerakan
menekuk ya, gerakan menekuk, yaitu gerakan menekuk. Menekuk tangan, menekuk lutut. Nah, kalian bisa perhatikan di rumah bagaimana cara menekuk lutut dan bagaimana cara menekuk tangan. Ya, itu salah satu contoh gerakan menekuk pada permainan dan olahraga ya. Nah, permainan apa dan olahraga apa sih yang ada gerakan menekuknya? Misalnya permainan lompat tali ya, permainan lompat tali. Nah, permainan lompat tali di sini kalian melompat dengan awalnya menekuk lutut ya. Oke, menekuk lutut. Itu gerakan dasarnya. Nah, selanjutnya kita lanjut pembelajarannya ya. Coba kalian perhatikan di situ di bagian ayo berdiskusi. Nah, anak saudara soleha masih ingat ya apa isi itu aturan? Nah, aturan itu yaitu hal-hal yang harus dijalankan, dipatuhi. Jika dilanggar, maka tentunya akan memiliki yang namanya akibat. Nah, misalnya aturan ketika bermain. Aturannya yaitu tidak bertengkar, tidak curang. Nah, aturan ini tidak hanya berlaku pada permainan ya. Nah, aturan juga berlaku di kegiatan lain misalnya. Misalnya di rumah, tentunya di rumah kalian juga memiliki yang namanya aturan ya. Nah, misalnya contoh aturan di rumah kalian, misalnya contohnya bangun pagi agar tidak terlambat ke sekolah. Kemudian misalnya berpamitan sebelum pergi bermain. Pamitannya kepada ayah atau bunda. Kemudian aturan yang lainnya misalnya merapikan buku setelah belajar. Nah, dari ketiga aturan tersebut tentunya di rumah kalian pasti ada aturan seperti itu yang diberikan ayah atau bunda kalian ya. Nah, anak saudara soleha, nah aturan itu ada yang boleh diikuti dan ada yang tidak boleh diikuti. Nah, coba kalian perhatikan di situ ada kolom-kolom warna hijau. Nah, di situ ada beberapa aturan. Kalian kasih tanda benar dan kasih tanda silang. Beri tanda benar pada kegiatan yang boleh diikuti dan beri tanda silang pada kegiatan yang tidak boleh diikuti. Nah, di situ ada beberapa aturan ya. Misalnya yang pertama, merapikan mainan setelah digunakan. Apakah tandanya benar atau tanda silang? Nah, jika boleh diikuti maka tandanya benar. Jika tidak boleh diikuti maka tandanya silang. Kemudian merapikan tempat tidur. Kemudian berebut mainan dengan adik. Menonton televisi sampai larut malam. Merapikan meja makan setelah selesai makan. Berdoa sebelum tidur malam. Nah, itu termasuk aturan ya. Nah, di situ kalian kasih tanda benar dan kasih tanda silang. Nah, jika aturannya boleh diikuti, maka dikasih tanda benar. Jika aturannya tidak boleh diikuti, maka dikasih tanda silang. Oke, anak saudara soleha. Jika sudah paham, nah anak saudara soleha boleh kerjakan tugasnya di halaman 26 di bagian ayo berlatih. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung bertanya ke ustazah atau ditanyakan ke ayah atau bunda kalian ya. Ya, selanjutnya kita masuk pada pembelajaran 6. Nah, pada pembelajaran 6 di sini ada 3 materi yang perlu kita tahu. Yang pertama, ciri dan wujud benda. Kemudian, tujuan daripada aturan. Kemudian, hasil perkalian menggunakan penjumlahan berulang. Nah, pembahasan pertama kita masuk pada ciri dan wujud benda. Nah, wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, untuk mengetahui lebih jelas, coba kalian perhatikan bacaan yang ada di halaman 27. Di situ ada teks bacaan tentang berbagai wujud benda. Nah, ustazah bacakan ya. Nah, batu, air, dan angin memiliki wujud yang berbeda.
Batu merupakan benda padat. Benda padat memiliki ukuran yang tetap. Benda padat umumnya tidak berubah bentuk. Air. Air merupakan benda cair. Benda cair memiliki ukuran yang tetap. Bentuk benda cair dapat berubah-ubah menyesuaikan wadahnya. Kemudian angin. Angin merupakan benda gas. Bentuk dan ukuran benda gas selalu berubah-ubah menyesuaikan wadahnya. Benda gas juga dapat menyebar ke segala arah dan mengisi ruang kosong. Nah, di sini ada 3 benda, yaitu batu, air, dan angin. Nah, dari ketiga benda tersebut, wujudnya berbeda-beda ya. Nah, kalau batu, wujudnya yaitu termasuk benda padat yang ukurannya tetap. Meskipun dipindahkan tempatnya, maka bentuknya tidak berubah, akan tetap bentuknya seperti itu. Nah, berbeda dengan air. Nah, air itu wujudnya cair. Nah, jika dipindahkan ke suatu tempat, maka akan mengikuti bentuk yang tempat yang dipindahkannya. Nah, begitupun juga dengan angin. Angin itu merupakan wujud benda gas ya, gas yang tidak terlihat. Kemudian selalu juga berubah-ubah menyesuaikan wadahnya, sama dengan air. Nah, dari bacaan tersebut, coba kalian perhatikan kosakata. Kemudian kalian perhatikan di bagian bawah kolom warna kuning. Di situ ada kata-kata, beberapa kata ya. Kalian garis bawahi. Kalian temukan di situ kosakata yang ada di yang terdapat pada bacaan. Kemudian kalian lingkari. Nah, setelah itu anak soleha, kita pindah ke halaman 28 ya. Nah, anak soleha, pada permainan, ketika kalian bermain, tentunya pasti ada yang namanya aturannya. Permainan tidak akan berjalan dengan baik ketika permainan tersebut tidak ada yang namanya aturannya. Nah, aturan itu dibuat untuk dilaksanakan ya, bukan untuk dilanggar. Nah, aturan itu dilaksanakan. Misalnya, aturan di rumah harus dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga. Nah, begitupun juga misalnya aturan di sekolah harus dilaksanakan sama anggota sekolah. Nah, begitupun juga dengan aturan di lingkungan di seluruh warga misalnya. Aturan di lingkungan harus dilaksanakan oleh seluruh warga. Nah, melaksanakan aturan itu, soleha, dapat menciptakan yang namanya kerukunan, dapat menciptakan yang namanya hidup rukun, tenang, tentram. Oke. Nah, soleha, misalnya ketika kita bermain, maka aturannya di situ kita tidak boleh curang, kita tidak boleh, kita harus sportif, kita tidak boleh mengganggu teman pada saat bermain ya. Nah, aturannya harus tetap dilaksanakan. Ingat itu anak soleha. Ya, selanjutnya kita masuk pada hasil penjumlahan, hasil perkalian menggunakan penjumlahan berulang. Yang manakah itu? Coba kalian perhatikan di halaman 29 di bagian ayo berhitung. Nah, di situ ada contohnya ya, 3 dikali 4. Nah, ada 3 bilangan yang dijumlahkan, yaitu 4. 4 tambah 4 tambah 4. Berapa hasilnya? Ya, benar sekali, 12. Nah, angka 3 di situ termasuk banyaknya penjumlahan. Kemudian 4 bilangan yang dijumlahkan. Nah, misalnya 3 dikali 4, 3 kali ditambah itu angka 4. Jadi hasilnya 12. Nah, begitupun juga misalnya 5 dikali 2. Nah, 5 dikali 2, 5 kali ditambah itu angka 2 ya. Nah, ditambah hasilnya 10. Nah, sebelumnya apa sih itu perkalian?
Nah, perkalian itu nak soleha merupakan penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Nah, hasil perkalian dapat dihitung menggunakan penjumlahan. Nah, misalnya 2 dikali 5, ini contoh ya. Misalnya 2 dikali 5 sama dengan angka 5 di situ 2 kali ditambah nak. 5 tambah 5 sama dengan 10. Ambil ki jari-jari tak 5, kemudian ditambah lagi 5 sama dengan 10. Ya. Untuk lebih jelasnya, coba kalian kerjakan soal yang ada di halaman 30. Di situ ada perkalian dan penjumlahan ya. Kalian kerjakan. Tugasnya bisa dibantu ayah atau bunda kalian. Atau bisa bertanya langsung ke ustazah ya, anak seorang soleha. Nah, ya, pembelajaran tematik kita hari ini cukup sekian. Hari ini kita belajar pembelajaran 5 dan 6. Insya Allah kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya ya, pada subtema 2. Nah, sebelum Ustazah tutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis abata. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Nah, anak soleha Ustaz ucapkan syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.